Kalau kita lihat dari sisi hukum, rakyat berhak menyimpan sertifikat asli yang telah diterbitkan. Hak ini tidak boleh dihapus. Sertifikat elektronik dan lain-lain dalam bentuk elektronik tidak perlu. Menteri ATR, Kepala BPN Republik Indonesia baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Penerbitan permen ini menurut saya melanggar aturan yang lebih tinggi. PP Nomor 24 Tahun 97 terkait pendaftaran tanah. Juga PP Nomor 40 Tahun 96 terkait HGU dan hak pakai. Juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait Undang-Undang Pokok Agraria. Apalagi di peraturan menteri itu disampaikan bahwa sertifikat fisik yang selama ini dipegang oleh masyarakat sebagai bukti kepemilikan atas tanah akan ditarik dan digantikan dengan sertifikat elektronik. Ini langkah yang tidak perlu. Menurut saya harusnya selama situasi COVID seperti sekarang ini, di mana pertumbuhan ekonomi kita minus dan masih kita perlu konsentrasi untuk bagaimana COVID yang ada di Indonesia ini melandai, bahkan berkurang. Harusnya itu konsentrasi yang utama. Dan kerja kementerian fokus kepada usaha-usaha pendaftaran seluruh tanah di Indonesia, terutama di wilayah perbatasan negara. Itu yang menurut saya yang lebih penting. Karena lahan-lahan perbatasan kita masih rentan dalam penyerobotan. Misalnya antara kita dengan Malaysia, antara kita dengan Filipina, antara kita dengan Timur Leste, antara kita dengan Papua Nugini. Satu hal yang menurut saya sangat penting. Permasalahan perbatasan wilayah itu selalu terlupakan dan seperti dibiarkan saja tanpa ada satu tindakan tegas untuk mempertahankannya. Jadi harusnya pemerintah fokus pada perlindungan batas kawasan teritorial guna menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita melihat bahwa selama ini marak sekali penyerobotan lahan secara terang-terangan oleh para pemilik modal besar yang selalu berlindung atas nama investasi. Kalau kita lihat dari sisi hukum, rakyat berhak menyimpan sertifikat asli yang telah diterbitkan. Hak ini tidak boleh dihapus. Sertifikat elektronik dan lain-lain dalam bentuk elektronik seharusnya hanya menjadi sistem pelengkap saja. Dan tujuannya memudahkan database tanah di kementerian. Jadi, digitalisasi bukan bersifat menggantikan hak rakyat atas sertifikat asli. Sistem digitalisasi dengan tingkat keamanan yang masih meragukan ini dan tanpa reformasi birokrasi sangat rentan disalahgunakan, bahkan dibajak oleh orang-orang tertentu yang memang menginginkan hal ini terjadi. Jadi tentunya hal ini akan merugikan masyarakat. Karena ketidakpahaman dan pasti akan sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu di dalam proses pembuatan serta pencatatan kepemilikan tanahnya. Pada akhirnya sertifikasi serta digitalisasi pertanahan hanya akan mempermudah sistem penguasaan tanah secara liberal dan termonopoli oleh pihak pemodal saja, tanpa ada keuntungannya bagi rakyat. Jadi, sekali lagi, menurut saya, sertifikat elektronik tidak perlu. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Bang Day. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.